Saya sama Farisi dengan NPM 31190006. Adapun yang pertama insyaallah akan dipaparkan oleh saya. Di sini, pendidikan Islam perlu diketahui bahwasanya pendidikan itu dalam bahasa Arab asli katanya adalah, robbah, ya, atau biasa kita robbah, kemudian bisa apa, adapun dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah, yang asli katanya yaitu robbah asalnya. Adapun, pendidikan Islam, di sini ya merupakan sistem pendidikan yang memberikan kemampuan, seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Adapun selanjutnya yaitu, konsep dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi, sehingga mengarah manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Karena sejatinya Islamlah ya merupakan pendidikan yang memiliki visi, sebagai atau pelayan dari kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Jadi di sini perlu diketahui bahwasanya pada dasarnya kita, ya pendidikan Islam ini tentu, eee merupakan konsep yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Dan hal ini juga harus dilandasi dengan kafah maupun menyeluruh, ya. Sehingga, bahwasanya ajaran agama Islam ini bukan hanya dalam satu aspek saja, namun ini mencakup dalam seluruh aspek, ya, dalam kehidupan, manusia ataupun peserta didik. Ya, karena kita sedang membicarakan dalam, dunia pendidikan. Tentu hal ini agar, tercapainya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia nantinya maupun di akhirat kelak. Di sini bahwasanya dengan adanya konsep pendidikan Islam tentunya memiliki, alasan atau tujuan yang melatar belakanginya untuk kedepannya. Jadi di sini, tujuan dari pendidikan Islam merupakan atau, mengambil, nilai-nilai Islam yang tentu hendaknya nanti kedepannya itu diwujudkan. Bentar, ini ada yang masuk. Diwujudkan oleh peserta didik, sehingga, hasil ini dapat memberikan atau menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri dan tentunya, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya kita, diciptakan yaitu semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan kata lain sejatinya, tujuan, pendidikan dari agama Islam maaf, yang masuk. Jadi, hal ini, menciptakan kepribadian atau menghasilkan seseorang yang tadi saya sampaikan, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, kemudian berilmu, cakap kreatif, mandiri, serta sanggup mengembangkan dirinya, terutama, jati dirinya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Ya, tentu hal ini, mengembangkan dirinya hamba Allah yang taat dan memiliki pengetahuan yang seimbang. Ya, antara kalau di sini dalam makalah pengetahuannya seimbang dengan dunia maupun akhirat, sehingga terbentuk manusia muslim yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah. Sejatinya, kalau kita membicarakan seputar seimbang antara dunia dan akhirat ini, saya pribadi, kurang setuju ya, karena sejatinya kita manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tentu nilai sosial itu penting, namun, garis besar, kehidupan kita ini tentu untuk, untuk urusan akhirat kelak, ya. Itu yang tentunya perlu kita perhatikan karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bentar, ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, hidupku, dan niatku, maaf, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan seluruh alam. Oleh karenanya di sini, tujuan dari pendidikan, kita tentunya yaitu untuk, keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan teknologi itu penting, memang penting. Namun
perlu disandingkan, maksudnya perlu didasari dengan, keimanan dan serta ketakwaan yang kokoh, seperti itu. Sehingga nantinya, kita dapat sukses di dunia dengan pengetahuan teknologi yang kita ketahui maupun pengetahuan yang lainnya, serta kita bisa sukses di akhirat dengan keimanan serta ketakwaan yang senantiasa kita jalani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh saudari Nisa. Silakan, Khairun Nisa. Gimana Nisa? Suaranya ada? Maaf. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya. Sip. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Kata pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang dianggap mempunyai kedekatan arti dengan pendidikan. Kata at-ta'lim adalah bentuk masdar dari kata alama yu'allimu yang berarti pengajaran, yang bersifat pengetahuan atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Penunjuk at-ta'lim pada pengertian pendidikan bisa dilihat pada hadis akhbarana Muhammad huwa bin Salam haddatsana muharribiyun qala haddatsana Salih bin Habban qala Amiru Sya'bi haddatsani Abu Burdah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajrani rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdu al mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawali wa rajulun kanat indahu ummatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa taqaha fatazawwajaha falahu ajrani thumma qala Amirun a'zimaha kullaha bi ghairi syai'in qad kana yurkibu fi ma dunaha ilal Madinah, yang artinya telah diriwayatkan kepada kami Muhammad, dia adalah Ibnu Salam, diriwayatkan kepada kami Al-Muharibi, ia berkata telah diriwayatkan kepada kami Salih Ibnu Hayyan, ia telah berkata sungguhnya seorang laki-laki dari ahli kitab telah berkata kepada Sya'bi, lalu Sya'bi berkata telah diberikan kepadaku Abu Dardah dari ayahnya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan mendapat 2 pahala, yaitu seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba saya apabila menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak tuannya. Dan seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita yang disetubuhinya, dididiknya secara baik, serta diajarnya secara baik, kemudian dimerdekakan dan dikawininya, maka ia mendapat 2 pahala. Pengertian pada hadis tersebut yaitu pengertian pendidikan yang ditawarkan dari kata at-ta'lim pada hadis ini, proses pemindahan seperangkat nilai antara manusia seperti yang dinyatakan oleh Abdul Fattah Jalal dalam Samsul Nizar, bahwa pada kata at-ta'lim secara implisit selain menanamkan aspek kognitif dan psikomotorik,
juga aspek efektif karena pada kata at-ta'lim juga ditekankan pada perilaku yang baik atau akhlakul karimah. At-ta'lim lebih bersifat universal, yaitu sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Manusia memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan inilah yang menjadi perbedaan antara manusia dan binatang, sehingga perlu adanya pembinaan pemikiran yang baik. Lalu kata at-ta'dib. Ta'dib adalah bentuk masdar dari adaba yu'adibu yang berarti mendidik atau memperbaiki akhlak. At-ta'dib juga mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Penunjukan at-ta'dib pada pengertian pendidikan ini bisa dilihat dari pada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Muqatilin akhbarana Abdullah akhbarana Salih bin Hayy inna rajulan min ahlil Khurasana qala li sya'iri faqala sya'bi akhbarani Abu Burdah an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza addaba rajulu ummatahu fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha kana lahu ajrani wa idza amana bi Isa summa amana bi falahu ajrani wal abdu idza taqa rabbahu wa adha'a mawalihu falahu ajrani, yang artinya telah diriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil, telah diberikan kepada kami Abdullah, telah diberikan kepada kami Sahih ibnu Hayy. Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk Khurasan telah berkata kepada Sya'bi, lalu Sya'bi berkata telah diberikan kepadaku Abu Burdah dari bapakku Musa Asy'ari radhiyallahu an berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki mendidik budaknya secara baik serta diajarkan secara baik, kemudian memerdekakan dan dikawinkan, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ia percaya kepada Isa lalu percaya kepadaku, maka baginya 2 pahala. Dan apabila seorang budak bertakwa kepada Tuhannya dan taat kepada majikannya, maka baginya 2 pahala. Pengertian pendidikan yang ditawarkan pada hadis ini adalah proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Dengan kata lain, bahwa at-ta'dib lebih terfokus pada upaya pemberian pribadi muslim yang berakhlak mulia. Demikian juga lebih menajam pada pengenalan dan pengakuan yang secara beransur-ansur ditanam ke dalam diri manusia. Kata lain dari pendidikan yaitu al-tarbiyah. Kata ini lebih luas penggunaannya dibandingkan 2 kata lainnya, yaitu at-ta'lim dan at-ta'dib. Kata at-tarbiyah secara leksikal mempunyai akar di antaranya, yaitu pertama berasal dari kata rabba yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua yaitu berasal dari kata rabba yurabbi, bermakna memberi makan, mendidik, baik segi fisik maupun rohani. Ketiga, bentuk at-tarbiyah terambil dari kata rabba yarubbu yang berarti melindungi, menyantuni, mendidik aspek fisik dan moral, dan menjadikan profesional. Penunjukan kata at-tarbiyah pada pengertian pendidikan ini bisa dilihat pada hadis ini. Haddatsana Qutaibata bin Sa'id haddatsana Ya'qub yakni bin
di Abdirrahman Al-Qari an Suh an Suh an Suhaili an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatasaddaqu ahadan bitam bitamrotin min Maaf, Cak. kat ya. Saya bantu coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin ghaibin illa akhadaha Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum falayudawwa'u au qulusuhu hatta takuna mislal jabali au a'tama wa haddatsani Umayyatun ibnu Bizoma haddatsana Yazidu yani ibnu Zurai'in haddatsana Rahu ibnu Qasimi wa haddatsanihi Ahmad ibnu Utsman Audiyun haddatsana Khalid ibnu Makhladin haddatsani Sulaiman ya'ni ibnu al-Balali lahuma an Suhailin bihadzal isnad fi hadithi Rauhi min al-kasbi at-tayyibi fayad'uha fi haqqiha wa fi hadithi Sulaiman fayad'uha fi mawdi'iha wa haddatsanihi Abu Tahir akhbarana Abdullah ibn Wahb akhbarani Hisham ibn Sa'd an Nabi sallallahu alaihi wasallam awal hadits Yaqub an Suhailin. Yang artinya telah diriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id diriwayatkan kepada kami Yakub yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari dari Suhaili dari ayahnya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda tidaklah salah seorang bersedekah dengan kurma dari usahanya yang baik melainkan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya lalu mendidiknya sebagaimana ia mendidik hingga menjadi seperti gunung atau yang lebih besar lagi dan diriwayatkan kepadaku Umayyah ibnu Bistam telah diriwayatkan kepada kami Yazid yakni ibnu Zurai telah diriwayatkan kepada kami Rauh ibnu Al-Qasim dan Ahmad ibnu Utsman Al-Audi meriwayatkan kepadaku Khalid ibnu Makhlad meriwayatkan kepada kami telah diriwayatkan kepadaku Sulaiman yakni Ibnu Bilal kemudian keduanya dari Suhail dengan sanad ini pada riwayat Rauh dari usahanya yang baik lalu meletakkan pada haknya dan berdasarkan riwayat Sulaiman lalu meletakkannya pada tempatnya. Kata tarbiyah di sini mengandung pengertian mendidik, mengasuh, memelihara dan membina. Dengan kata lain, mendidik baik segi fisik maupun rohani. Kata robba ini digunakan juga untuk Tuhan. Mungkin kata Tuhan bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, bahkan menciptakan. Dari hal ini juga bisa dikatakan at-tarbiyah mempunyai empat unsur pendekatan, yakni yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Keempat, melakukan pendidikan secara bertahap. Jadi al-tarbiyah adalah suatu bentuk pembinaan manusia yang dilakukan secara bertahap dan secara kontinu menuju terbentuknya manusia yang bertakwa kepada Rabb-nya melalui pembinaan fitriyah atau akal, sulukiyah, akhlak, dan jasadiyah. Dengan demikian manusia perlu pengajaran, pendidikan, tarbiyah, pembinaan dan peringatan agar manusia sadar dan menempatkan posisi fitrahnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu
tujuan akhir pendidikan Islam yang ingin dicapai merupakan usaha untuk merealisasikan cita-cita ajaran Islam yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi dan hamba Allah, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini senada dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam tulisan Abdurrahman Mas'ud yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama kesempurnaan manusia yang berujung taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu kesejahteraan manusia yang berujung kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat. Mungkin bisa dilanjutin sama Putri Novianti terus nggak? Iya, lanjut oleh. Mungkin ada tambahan dari Putri Novianti, maaf, silakan. Maaf mati. Sampai mana, Man? Sampai ujung bumi. Ini sini aja nggak apa-apa. Tujuan pendidikan. Langsung aja ya? Oke. Ya, itu tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai malam pertama. Tujuan akhir pendidikan Islam yang ingin dicapai merupakan usaha untuk merealisasikan cita-cita ajaran Islam yang ini udah ya. Yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi dan hamba Allah, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini senada dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam tulisan Abdurrahman Mas'ud yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama, kesempurnaan manusia yang berujung taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, dan kesempurnaan manusia yang berujung kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Next. Kami dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh pemegang tanggung jawab pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam mempunyai cakupan dan garapan yang sangat luas, mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Sedang tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah terwujudnya pribadi Muslim yang sempurna, yang beriman, bertakwa, berilmu, bekerja, dan berakhlak mulia dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu sebagai bersifat alamiah. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam ialah uraian secara sistematis dan ilmiah tentang bimbingan dan tuntutan pendidikan kepada anak didik dalam berkembang, agar tumbuh menjadi pribadi yang baik menurut ajaran agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Ya, mungkin sedikit disimpulkan ya. Sini kami lebih dominan kepada penjelasan definisi dari pendidikan itu sendiri. Ya. Pendidikan baik tadi tarbiyah, kemudian ta'lim maupun ta'dib. Ya, sedangkan rincian dari hadis bagaimana konsepnya, maksudnya seperti yang tadi disampaikan bahwasanya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tentu pendidik ini konsep dari pendidikan Islam itu untuk peserta didik yang dihasilkan itu berakhlakul mulia, kemudian berilmu, kemudian cakap, kreatif, dan mandiri. Di sini kami tidak memaparkan hadis secara mendetail seputar itu, namun di sini lebih kepada definisi dari pendidikan Islam itu sendiri dan tujuan dari adanya pendidikan agama Islam yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah, kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti itu. Terima kasih atas penyampaian dari kedua pemateri, kemudian ketiga pemateri, maaf. Setelah ini mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Chandra itu udah buka juga nih. Chandra mau duluan. Lanjut tes. Lanjut siap. duluan. Saya mau bertanya. Saya Siti Rahayu 311902. Tahu. Bagaimana cara Anda sebagai pendidik agama Islam memberi pemahaman kepada orang yang belum mengenal keimanan, sehingga di setiap kehidupannya hanya mengejar dunia. Begitu pula ilmu. Beliau hanya mengenal ilmu yang tujuannya dunia, tanpa memperdulikan ilmu agama. Baik itu ya. Maaf, bisa disampaikan kembali Siti Rahayu, maaf. Tadi iya, saya iya. lagi masang headset, jadi Siap. Bagaimana cara Anda sebagai pendidik agama Islam memberi pemahaman kepada orang yang belum mengenal keimanan, sehingga di setiap kehidupannya hanya mengejar dunia. Begitu pula dengan ilmu. Beliau hanya mengenal ilmu yang tujuannya dunia tanpa memperdulikan ilmu agama. Terima kasih. Tes. Ada nggak suara saya? Tes. Ada nggak? Ada ya. Mau kasih minuman loh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya berkaitan dengan konsep pendidikan Islam ya. Apakah di dalam pendidikan Islam ini ada patokan umur nggak sih ketika dalam mendidik gitu? Apakah dari umur segini-segini pendidikannya begini dalam Islam, dari umur segini-segini pendidikannya begini dalam Islam? Apakah ada patokan umur gitu? Kemudian apa yang diajarkan berkaitan dengan umur yang telah dicapai gitu? Bisa paham ya? Oke. Baik, sekian, terima kasih. Chandra, udah Chan? Belum, kurang pertanyaannya Wati. Oh enggak, nanya doang. Kirain kurang pertanyaan. Oke. Ada lagi. Mas Salman, Wati mau menjawab pertanyaan Kak Ayu dong. Kita 2 presentasi kan hari ini, apa 1 doang? 2. 2, akhi. 2. Mending dilanjut aja sih dulu, nanti jawabannya Oke. sekalian aja belakangan. Lanjut. Boleh. Materi. Pak Chandra siap. Ingat waktu juga ya. Siap, Akhi. gimana Pak Suprapto? Beliau? Mungkin? Chandra aki-aki. Bagaimana, Pak? Ustaz? Kelompok kedua siapa selanjutnya? Agung, Pok. Oh, Agung. Agung, raise hand, Agung. Udah nggak usah basa-basi, Gong. Langsung aja, Gong. Gas gak nih? Ya, lanjut aja silahkan. Oke. Nggak usah minum dulu. Nanti itu diskusinya nanti ya sekalian ya. Ayo Mas Agung. Ya, Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sebelumnya minta tolong di share screen Akhi Salman bisa? Lupa. Ya. Ulang. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Oke, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Rahayu dengan NPM 3190012 dan saya sendiri Agung Santoso dengan NPM 3190008
Dan yang terakhir Siti Fatimah dengan NPM 3119 053. Adapun pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua sesuai perspektif hadis. Belum ya? Juga sama yang lain. Ini saya lama loading. Nih. Hai. Ya, bentar. Oke, lanjut aja kali ya. Sambil menunggu share screen, mungkin langsung bisa dimulai saja ya sama saya. Oke. Ya. Yang pertama saya akan membahas tentang ini kewajiban orang tua terhadap anak. Anak adalah titipan dari Allah. Sebagai titipan, maka kita sebagai orang tua yang dititipi agar senantiasa merawat titipannya dengan baik. Dengan merawat, mengasuh, dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan itu tetap terawat. Dan sesuai dengan harapan sang penitip kepada yang dititipinya. Sebagai orang tua, kita harus mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua. Mengurus segala keperluan anak semenjak lahir hingga ia tumbuh dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk di dalamnya adalah nafkah untuk supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang mana ini bukan hanya berlaku kepada selama ayah dan ibu itu masih bersama, melainkan juga berlaku setelah ayah dan ibu itu terjadi perceraian. Adapun kewajiban orang tua kepada anak, antara lainnya yang pertama adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Kenapa sih kita disuruh mencari nama yang baik untuk anak kita? Karena nama itu ada hubungannya dengan sifat dan karakteristik. Bahkan sesuai dengan niat si pemberi nama itu ketika memberikan namanya. Contohnya gini, kalau ada orang yang agak jahat gitu, tapi dia tokoh masyarakat yang dia di sana punya kekuatan. Lalu orang tuanya ini memberi nama anaknya dengan nama si tokoh masyarakat ini karena dia kagum kepadanya. Maka bisa jadi anak itu nanti akan menjadi orang seperti itu. Lain cerita kalau dia mencari orang solih atau solihah, kemudian dia meniatkan untuk menamai anaknya dengan nama dengan niat agar bisa menjadi seperti orang soleh atau soleha itu, maka insya Allah Allah akan memberikannya. Nah, makanya dalam menyusun nama-nama dan yang baik untuk anak-anak, para ulama menyebutkan pentingnya untuk memberi nama mereka dari kalau laki-laki dari kalangan para nabi, dan kalau yang kaum perempuan dari kalangan ibu para nabi, seperti contohnya misalnya Maryam. Kemudian baru setelah itu pindah kepada para sahabat Nabi, orang-orang soleh. Dan nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Baru setelah itu semua para sahabat Nabi, dan baru itu setelah itu pada orang-orang soleh. Yang kedua, memberikan pendidikan terbaik. Kewajiban orang tua adalah untuk mendidik anak-anaknya, mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, ataupun di pesantren. Bahkan sampai anak itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang paling vital di rumah adalah dengan kita mengajarkan atau membiasakan anak untuk sholat tepat waktu, atau yang lainnya kita bisa mengajarkan anak membaca Al-Quran, yang mana kedua ini adalah amal jariah. Yang pertama adalah
anak yang soleh, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Lanjut, yang ketiga, mengajarkan keahlian dan ketangkasan. Mengajarkan keahlian di sini maksudnya seperti keahlian membaca dan menulis, atau mungkin dalam konteks sekarang bisa diajarkan dengan menguasai komputer atau bahasa asing dan lain-lain. Dan yang dimaksud ketangkasan adalah keberanian yang dapat diajarkan dengan latihan. Misalnya seperti memanah, berkuda, dan berenang, atau olahraga lainnya. Adapun yang keempat, menempatkan di tempat tinggal yang baik. Dengan menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik, anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezeki yang baik, insya Allah akan menjadi anak-anak yang baik juga. Begitu pula sebaiknya. Biasanya anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan diberi makan dari hasil yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik juga. Lanjut, yang kelima, menikahkan anak bila sudah cukup umur. Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya secara khusus. Sebagaimana kita lihat dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Artinya di sini adalah hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita yang sudah bersuami dibantu agar mereka dapat menikah. Halo, kedengaran? Bantu agar mereka dapat menikah. Bila ini dilakukan, tentu saja tidak ada wanita yang kebingungan sendiri dalam mencari pasangan hidup. Lebih dari itu, orang tua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dengan sabar, sampai mereka akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan yang dinafkahinya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir bagi mereka di neraka nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum. Dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab. Dan melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah ibunya, yaitu antara lain yang pertama, hak nasab. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak yang harus ditunaikan orang tua dengan anaknya. Dengan nasab pula dijamin hak orang tua dengan anaknya, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syarak diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan kepada ayahnya, agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak untuk mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, yang dengan demikian itu ia dapat dikenali orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, hak rodoah. Hak rodoah adalah hak untuk menyusui. Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberi air susu kepada anaknya, ini tercermin dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu agar ingin menyempurnakan penyusuannya. Adapun yang ketiga, hak hadhanah, yaitu tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai dia mampu menjaga dirinya sendiri. Yang keempat adalah hak walayah. Selain perwalian dalam pernikahan, hak ini juga berarti pemeliharaan diri anak setelah periode hadanah sampai dewasa atau sampai menikah, dan juga ini bisa menjadi perwalian harta anak. Yang kelima, hak nafkah. Hak untuk mendapatkan nafkah ini merupakan akibat dari nasab, yaitu nasab seorang anak terhadap ayahnya.
menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dengan cara yang terbaik. Yang dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anaknya yang tercipta karena keturunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahayu. Baik, selanjutnya ialah kewajiban anak terhadap orang tua. Bir al-walidain. Bir al-walidain terdiri dari dua kata, yakni albir dan al-walidain. Albir berasal dari kata bara, ya baru, baran. Menurut Kamus Al-Munawwir, berarti taat atau berbakti. Tujuan syariah albir yaitu kebaikan. Albir adalah baiknya akhlak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku atau mendatangkan keselamatan. Yang berlaku. Dan pandangan umum yang berlaku atau mendatangkan keselamatan. Keberuntungan sesama manusia, sedangkan walidain berasal dari kata walada, yalidu, walidatan, yang berarti melahirkan. Orang tua yang melahirkan manusia adalah ibu, maka walada menjadi walidain, yang berarti kedua orang tua. Selanjutnya ialah menurut Imam Nawawi, birrul al-walidain itu adalah sikap berbuat baik kepada orang tua, bersikap baik kepada serta melakukan hal-hal yang dapat membuat bahagia, serta berbuat baik kepada teman-teman dan sahabat-sahabat keduanya. Jadi menurut Imam Nawawi ini, birrul al-walidain itu ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Selain berbuat baik kepada orang tua, juga kepada teman-temannya, serta kepada sahabat-sahabatnya. Namun berbeda pandangan dengan Imam Al-Zahabi. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa bir al-walidain itu hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu dan menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Jadi menurut Imam Az-Zahabi ini berbeda pandangan dengan Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Zahabi, yang pertama itu harus taat kepada orang tua, asal bukan pada maksiat. Dan yang keduanya itu menjaga amanah. Jangankan orang tua, bahkan ke orang lain pun kita harus bisa menjaga amanah, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Yang ketiga itu menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Terkadang kita ketika disuruh orang tua itu entar-entar atau apa gimana, harusnya kita itu berkewajiban untuk menolong orang tua, apalagi ketika orang tua membutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Al-walidain, berbakti kepada orang tua merupakan satu kewajiban yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana telah mewajibkan kepada setiap anak agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tua. Salah satunya Al-Isra ayat 23. Mungkin dari teman-teman ada yang mau untuk menyumbangkan suaranya? Yang ngaji? Akhi, Ufti? Ya, saya. Tes. Silahkan. Ada nggak? Ada suaranya Ya. nggak? Yang mana sih? Agak digedein Wakodo. dong. Itu bisa digedein nggak? Agak di zoom gitu. Allah, Masya Allah. Udah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Chandra, Masya Allah ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Jadi dalam Al-Quran Al-Isra ini menjelaskan tentang pertama kita itu tauhid, yaitu menyembah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Dan istimewanya di sini menjelaskan keduanya itu kita hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dan apabila kita memelihara ibu bapa yang sudah renta atau sudah usia lanjut, sebaiknya kita jangan menunda-nunda ketika beliau meminta pertolongan, serta ucapkanlah perkataan yang baik. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti pada referensi Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Jakarta Pustaka Amin 1999 pada halaman 325. An Abi Amri Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Yasin qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dari wa asyara bi yadi ila dari Abdullah bin Mas'ud anhu radhiyallahu ayyu qala birrul walidaini ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu as-salatu alaihi wasallam qala sa'altun Nabi qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillahi qala haddatsani bibihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tangannya. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau sallallahu alaihi wasallam akan menambah jawaban beliau kepadaku. Jadi pada hadis ini Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Yang pertama, yaitu sholat pada waktunya. Jadi kita jangan sampai kita menunda-nunda sholat karena itu adalah amalan yang paling baik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jadi itu tingkatannya itu yang pertama sholat, yang kedua itu kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka itu amalan yang sangat paling baik. Yang ketiga, yaitu jihad di jalan Allah. Nah, jihad itu ternyata tingkatannya itu ketiga. Berarti kita amalan yang paling baik itu berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk perawi hadis akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perawi hadis Abu Amir Syaid bin Iyas Asy-Syaibani. Abu Amir mendapati masa hidup Nabi SAW, mendapati kemunculan Nabi SAW pada masa awal dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia baru masuk Islam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia, Abu Amir Syaid bin Iyas Asy-Syaibani rahimahullah, mengajarkan Al-Quran di Masjid Agung, Al-Masjid Al-Ahzam. Asim bin Bahdalah membaca dan mengkaji Al-Quran kepadanya. Abu Amir adalah seorang yang telah disepakati kesikohannya. Ibnu Hibban berkata, tampaknya ia wafat pada tahun 101 Hijriah. Sedangkan Abu Amir Ibnu Abdil Bar berkata, ia meninggal tahun 95. Az-Dahabi berkata, ada yang mengatakan ia meninggal tahun 98. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang as-sabiqunal awalun yang mula-mula masuk. Ia adalah sekutu dari Bani Zuhrah. Bundanya Ummu Abdillah binti Abi dari Bani Hudzail. Juga beliau radhiyallahu anhu turut serta dalam perang Badar dan perang lainnya. Dia yang membunuh Abu Jahil pada perang Badar. Ia turut serta dalam 2 hijrah ke Habasyah dan Madinah. Beliau masuk Islam sebelum Umar radhiyallahu anhu. At-Tabrani meriwayatkan darinya bahwa ia berkata, aku dapati diriku dari orang ke-6 yang masuk Islam, di mana ketika itu tidak ada muslim di atas muka bumi ini selain kami. Dia adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memeriksakan Ibnu Mas'ud dalam rangkaian 10 orang yang dijamin masuk surga dalam hadis Hasan yang diriwayatkan Abu Umar dalam kitabnya Al-Istiab. Beliau termasuk yang menghimpun Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan salah seorang dari 4 sahabat yang kaum muslimin diperintahkan untuk mengambil Al-Quran dari mereka. 4 sahabat ini selain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Mu'az, Ubay, yang keempat Salim Maulana bin Hud Hafiz radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berperawakan pendek dan kurus, di mana kaum lelaki yang berperawakan tinggi kala duduk hampir sama dengan dia padahal ia dalam posisi berdiri. Rambutnya sampai pada cuping telinganya, dan beliau tidak merubah warna rambut ubannya. Beliau mempunyai 2 betis yang kecil, dalaman ilmu, mempunyai kedudukan tinggi. Beliau mempunyai berbagai fatwa dan juga mempunyai qiraah Al-Quran yang menyendiri dari lainnya, sebagaimana yang sudah diketahui. Beliau radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku adalah orang yang paling alim tentang kitabullah, dan aku bukanlah sahabat yang terbaik. Tidak ada satu surat pun, tidak juga satu ayat dalam kitabullah, melainkan aku tahu dalam hal apapun diturunkan dan kapan turunnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari Ibnu Mas'ud dalam ucapan ini. Riwayatnya dari Nabi SAW ada 848 hadis, di mana Bukhari dan Muslim menyepakati 64 hadis dari jumlah tersebut, sedangkan yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa Muslim berjumlah 21 hadis. Sementara
yang hanya diriwayatkan Imam Muslim tanpa Imam Bukhari berjumlah 35 hadis. Ada sekelompok kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis darinya. Beliau radhiyallahu anhu meninggal pada 23 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 33, ada pula yang mengatakan 36 Hijriah. Dalam usia 60 lebih, Abu Ad-Darda berkata, sepeninggalannya ia tidak meninggalkan orang yang sakaliber dengannya. Ia dimakamkan di Baik. Ada yang mengatakan di Kufah. Az-Zubair yang mensolatkan jenazahnya yang menjadi imamnya sesuai dengan wasiat yang ditunjukkan kepadanya. Ada yang mengatakan yang mensolatkannya adalah Utsman radhiyallahu anhu. Ada lagi yang mengatakan yaitu adalah Ammar. Sekian. Baik, dikembalikan lagi kepada Agung. Hadis. Silakan Agung. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Jadi kesimpulannya orang tua dan anak itu ada ikatan biologis. Artinya relasi ini secara ilmiah atau natural yang mempersatukan mereka. Yang terpenting dalam hubungan ini adalah orang tua dan anak ini kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah selama anak ini belum dewasa. Orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Artinya, jika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah nggak wajib lagi memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya. Karena seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa. Dan seorang anak yang sudah berkeluarga, apabila dia seorang istri, maka dia menjadi tanggungan suaminya. Tentunya kewajiban anak itu sendiri sebenarnya tidak hilang ketika anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak sudah berkeluarga, mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan. Demikian presentasi yang kelompok kami bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mau nanya dong? Masih boleh nggak nanya nih, waktunya keburu. Nyiapin ya makanan ya. Jadi kalau tiba-tiba azan langsung itu kan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi berkaitan dengan hak anak gitu, yaitu hak diasuh atau dirawat dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika ada orang tua yang kegiatannya sibuk bekerja sehingga anaknya ini lebih dirawat oleh pembantunya atau mungkin orang tuanya atau mungkin orang lain ke tempat penitipan anak. Nah, apakah hak tersebut, apakah orang tuanya ini itu termasuk perbuatan yang zalim gitu, tidak memberikan hak itu kepada anak gitu. Baik, sekian, mungkin terima kasih. Ditampung dulu. Mungkin ada yang lain. Ada Saiful Anwar, Monik. Mungkin ada yang ditanyakan. Ernisa, Ayu Widyaningrum. Kalian digabung sama kelompok satu tadi. Oke. Ada yang mau nanya dulu gak? Kalau enggak, kita jawab yang tadi dulu bentar. Biar. Nggak ada lagi ya pertanyaan dari kelompok 2? Ya udah, berarti dijawab dulu. Mungkin bisa dibantu
oleh saudari Putri Novianti atau Khairunisa dari 2 pertanyaan di kelompok 1. Terima Berarti kasih. mau jawab pertanyaan dari Kayu, Man. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pembinaan manusia supaya menjadi manusia yang kreatif dan produktif, salah satunya bisa melalui pendidikan agama. Karena peranan pendidikan agama, khususnya bagi kalangan remaja sampai dewasa, merupakan dasar untuk membentengi dirinya dari zaman yang penuh problem dan tantangan. Membangun karakter, attitude, dan personality yang dalam terminologi Islam semua itu disebut pembangunan akhlak. Kita harus memberikan motivasi untuk mengkaji agama lebih luas dan mempererat tali silaturahmi serta memberikan pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan merupakan suatu program pemberian bantuan secara menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan untuk merealisasikan sesuai dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Pembinaan keberagaman pada hakikatnya adalah upaya menginternalisasikan nilai-nilai agama secara terus-menerus dan berlanjut dalam rangka membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi jiwa sehingga terwujud sikap dan perilaku yang terpuji. Adapun proses pembinaan yang dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan agama, menumbuhkan motivasi, timbulnya perbuatan-perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai luhur, serta menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan memungkinkan terwujudnya sikap perilaku terpuji. Contohnya dari diri sendiri seperti berpakaian rapi, menutup aurat, hidup bersih, dan memudayakan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, sholat wajib dan sholat sunnah secara berjamaah, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeru kepada hidayah atau jalan petunjuk dan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti atau yang mengajarkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti atau mengajarkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, nomor 6750. Anjuran untuk bersemangat dalam berdakwah atau mengajak menunjuk orang lain kepada jalan petunjuk dan kebaikan. Keutamaan para ulama atau penuntut ilmu yang senantiasa berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Anjuran bagi para juru dakwah pengajar ilmu untuk mengamalkan apa yang didakwahkan diajarkannya agar ia menjadi panutan atau teladan. Keutamaan dan pahala mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran ini diraih oleh setiap orang muslim dan muslimah, para ulama dan penuntut ilmu, orang kaya dan orang miskin, penguasa maupun rakyat, dengan syarat melakukan dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Mengajak itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, jangan sampai kita menyuruh orang atau mengajak orang untuk sholat, tapi kita sendiri belum melakukan ibadah tersebut. Karena kewajiban kita hanya sekedar mengingatkan. Yang penting sudah mengingatkan, terlebih mengajak bersama berjalan untuk mempersiapkan akhirat agar tidak timbul hubun dunia atau cinta dunia. Dilakukan atau tidak, bersedia atau tidak, ya terserah. Jangan sampai memaksa, apalagi sampai menyinggung perasaan orang tersebut. Dan sebaik-baik manusia adalah ia yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih banyak Wati, sangat jelas Gak usah sekali ngegas jawabannya. dong. Gak ngegas, udah mau buka puasa nih. Jangan salah gini deh, kalau kita ngajak orang nikah, ya, kita kan belum nikah ini, itu gimana? Soalnya kalau nggak diajak, dia nggak nikah, kita juga nggak nikah. Itu kan jadi bahaya kan, gitu loh. Jadi seperti orang lamar itu kan ngajak nikah, dianya belum nikah, gitu. Apa harus nikah dulu baru ngajak orang lain nikah, gitu loh. Enggak kan buat yang lain ini Ustaz, besar, enggak buat nikah. Dan yang lain. Oke. Terima kasih karena waktunya sudah mepet gini. Itu tadi yang disampaikan Mbak Sira itu ada satu catatan ya. Hadis tentang berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad dan lebih utama daripada salat pada waktunya. Nah, harus dipahami bahwa hadis yang serupa itu banyak. Sehingga Rasul itu melihat kepada orang atau sahabat yang bertanya.
kalau sahabat itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua, maka ketika menyampaikan suatu hadis, Rasul akan mengatakan, ayo amalin afdal ya Rasul, gitu loh. Beliau akan menjawab birrul walidain. Sebab sahabat ini terdeteksi dia itu hubungannya buruk dengan orang tua. Tapi kalau orangnya malas berjihad, disuruh jihad, suruh berjuang, dia selalu ngumpet banyak alasan. Nah, maka Rasul akan menjawab al jihadu fisabilillah. Ada juga sahabat yang sholatnya itu memang suka terlambat, begitu loh, suka nggak jamaah, sering di rumah atau sering bahkan tidak meninggalkan sholat. Maka Rasul akan mengatakan as-sholatu fi awwali waktiha. Nah, itu namanya menyesuaikan konteks mutakalim untuk untuk orang yang bertanya. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya itu ibadah yang paling utama dibedakan karena melihat konteks atau latar belakang orang tersebut, ya. Yang kedua itu tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Itu manusia seperti saya share di grup itu memiliki kewajiban 8. 1 beribadah kepada Allah, kedua taat kepada Rasulullah, ketiga berbakti kepada orang tua, keempat memuliakan guru. Nah, 4 ini tidak ada bekasnya. Artinya kita tidak boleh mengatakan Pak Suprapto itu dulu mantan atau bekas guru saya di S1 gitu. Meskipun kita sudah S3. Nggak boleh, seperti guru TK kita, nggak boleh mengatakan bekas, tetapi kita tetap menyamakan gitu, meskipun dengan konteks yang berbeda. Antara guru yang TK, SD, SMP, SMA, kita wajib memuliakannya. Namanya takriman wa ta'ziman, bahasa kitabnya itu disebut gitu ya. Selanjutnya untuk kepada yang lebih tua menyayangi, kepada yang sesama menghargai, kepada yang lebih muda menyayangi, yang lebih tua menghormati, menghargai dan menyayangi, serta kepada alam itu al-intifa wal islah. Semuanya itu harus berjalan. Itu kewajiban orang yang mengaku sudah mengikrarkan syahadat, ya. Jadi di antara sekian hadis itu semua gitu, pelajaran yang paling penting itu ada orang-orang tertentu yang mendapatkan 2 pahala, misalnya dari kias tadi, di antaranya seorang budak yang taat kepada Allah dan tuannya. Itu kemudian seorang yang memiliki budak wanita disetubui tapi diajari kemudian dinikahi. Itu oleh para ulama dikiaskan kalau seorang guru menikahi muridnya yang dulu diajarinya, kalau dosen nikahi mahasiswanya, gitu loh. Kalau ustadz nikahin santrinya itu dapat 2 pahala gitu loh. Sebab dia dari awal itu concern kepada orang tersebut. Tapi biasanya kan tanda kutip diistimewakan orang yang sudah diincar itu. Misalnya Mas Ilyas ini ngajar siapa gitu loh. Belum matang sudah ada rasa campur gitu. aja itu, diaduk. Biasanya kayak gitu loh. Makanya jadi kalau jadi guru gitu loh, nikahin muridnya gitu loh, itu dapat 2 pahala. Tapi kalau nikahin ibunya murid gitu, misalnya janda muda gitu loh, ya itu tetap 1 Mas gitu loh. Tapi dia bisa memposisikan sebagai guru dari anak yatim ini gitu loh. Jadi 2-nya di situ. Makanya itu dikiaskan oleh para ulama gitu. Makanya teman-teman daripada nanti susah-susah nyari istri kalau enggak temannya gitu, ya muridnya saja. Kalau murid itu hormatnya besar. Kalau teman kan kadang sudah tahu keburukannya gitu ya. Oke, karena sudah selesai, ini ada teman yang nggak masuk 4 orang ya. Siska. Terus siapa tadi? 1 lagi ya. Ajan Zat, buka dulu Zat. Ya, Nauratun Nazifah, Siska. Sebentar Mas ini. Adi Nur Rahman sama Irsal Sabila ya. 4 orang ya. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Ayo silakan buka.